Nah, saudara sekalian, oleh karena ya, Al-Quran itu merupakan pelajaran yang datang dari Allah ya, maka kita mesti saja punya tugas untuk mempelajari. Setelah dipelajari akan mendapat petunjuk. Petunjuk itu bisa menyembuhkan penyakit yang di dalam dada. Ketika dipahami secara perlahan-lahan, nanti pada kondisi tertentu kita akan sadar, oh ternyata begini itu dolim ya, akhirnya berhenti. Begini itu fasik ya, berhenti. Begini itu adalah musyrik, berhenti. Maksudnya gitu, nanti lama-lama penyakit itu akan merontok secara perlahan-lahan. Berapa banyaknya orang-orang yang sudah masuk Islam lama, sudah sejak dulu. Nanti nek diterangin Quran, tekoke gur salat. Loh, ini salatnya gimana? Harusnya itu ditanyakan 1500 tahun yang lalu, jangan sekarang. Sekarang itu nek tanya harus tentang ilmu antariksa, ilmu atom, ilmu geologi, ilmu astronomi gitu. Karena pada waktu itu belum terangkan. Karena kalau betul-betul bersemangat tadi, ya, terus kemudian tidak sedih hati tadi, nanti akan menjadi orang yang tinggi. Ilmunya juga tinggi, peradabannya tinggi, kesadarannya tinggi. Saudara sekalian, oleh karena itu, dengan pengertian seperti ini bahwa untuk bisa mengerjakan soal ujian tadi, karena kan mati dan hidup adalah ujian. Tadi kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian itu identik dengan mengerjakan soal dan soal harus dikerjakan. Kalau soal tidak dikerjakan berarti kertas yang kosong nilainya 0. Nah, sekarang nilainya 0 masuk surga enggak? Nah. Waduh lah, selama ini saya tidak pernah mengerjakan soal. Karena saya hanya mendengarkan. Dan mendengarkan diberi penjelasan juga enggak dicatat kok. Nih, dicatat sampai rumah dipelajari lagi loh. Anak sekolah itu nanti sampai rumah belajar, Pak. Ya, belajar terus sampai mau mengerjakan soal belajar lagi. Supaya masuk kumlot gitu. Belajar terus menerus. Nah, saudara sekalian, dengan pengertian itu jelas bahwa di sini antara siksaan dengan ujian itu jelas berbeda. Ruangnya juga berbeda, tempatnya berbeda, tujuannya juga berbeda. Nah, kita akan membahas yang berkaitan dengan masalah siksaan. Di dalam Al-Quran Islam menggunakan azab. Tapi Al-Quran atau mungkin Allah kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang menyangatkan. Ya. Kami ambil mereka. Kami ambil itu diambil siksa semuanya, diambil itu berarti semuanya. Kalau baru disentuh itu berarti dia masih ada kesempatan. Coba sekarang kita lihat untuk mengawali kajian ini. Surat Al-Baqarah, surat kedua. Kita mulai dari ayat sebelumnya dulu ya. 2 ayat 83, 84, nanti 85. Nah, nanti di sini. Wa in akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa til qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum ila qalilam minkum wa antum mu'ridun. Ayat ini kan Bani Israel yang seru. Di sini ada kata-kata bahwa ketika kami ambil perjanjian Bani Israel, jangan menyembah kecuali Allah. Ini kan lata buduna ila ilallah. Jangan menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baik pada ibu bapak. Kan sebenarnya pelajarannya dengan kita sama. Watil qurba wal yatama wal masakin. Di sini kan juga kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan di sini kan wa qulu linasi husna, berkata untuk manusia itu perkataan yang baik kepada Bani Israel. Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Lah, kira-kira sholatnya Bani Israel dengan kita sama enggak?
Nah, selama ini sholatnya beda. Nah, sholatnya beda, mau nanti surganya beda. Nanti akan saya tunjukkan bahwa sholatnya sama. Ya. Kemudian waktu zakat. Sumatalah itu, kemudian kamu berpaling. Ila qalila, kecuali sedikit minkum dari kamu. Yang tidak berpaling itu sedikit, maksudnya itu. Tapi bantu itu dan kamu itu menentang. Ayat berikutnya 84. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Ini kemudian dia ikrar. Ikrar itu harus setuju ya. Dan ketika kami ambil perjanjian kamu tidak akan menumpahkan darahmu dan tidak mengusir dirimu, itu artinya bangsamu, dari kampungmu. Kemudian kamu menyetujui ikrar dan kamu mengaku. Di sini tashadun itu saya mengartikan mengaku. Nah, jadi asyhadu alla ilaha illallah kan saya mengakui tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi nggak percaya nanti baca surat 6:19. Nah, Nabi Muhammad kan disuruh mengaku la astu, saya tidak mengakui. Ya. Asyhadu itu jangan diartikan bersaksi, mengakui. Ya. Saya mengakui bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan saya mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, bersaksi itu kapan ketemu nih? Terus sekarang 285 ya. Ini yang kita lihat. Ini panjang ayatnya. Suma antum hatuhum. Lah, ketika mereka datang kepadamu selaku tawanan itu buat tebus. Mana buat usir, baru buat tebus. Ya. Terus bahwa muharramun alaikum ikhrajuhum, dan dia mengharamkan atas kamu itu mengusir mereka. Jangan diusir, ditebus itu. Anunya, kesalahannya tadi. Terus kemudian afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kamu itu mengimani setengah kitab yang satu kemudian mengkafiri atau mengingkari setengah kitab yang lain? Nah, terus kemudian Allah menegaskan, "Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum ila." Siapa yang melakukan yang perbuatan seperti itu, balasan bagi orang-orang yang melakukan demikian itu dari kamu ila kecuali khizyun fil hayatid dunya, kehinaan pada kehidupan di dunia. Kehinaan ya. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil adab. Kemudian pada hari kiamat akan dikembalikan kepada siksaan yang sangat. Di sini ada kata-kata adab. Di sini kehinaan. Nanti akan kita lihat kehinaan itu seperti apa. Wa ma Allah bi ghafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lengah tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Nah. Ini ada kehinaan kehidupan di dunia. Ini kan Bani Israil yang ditegur. Tapi ternyata perintahnya tadi juga sama kok. Dengan surat ke-283 tadi, dengan kita sama. Hanya mungkin redaksinya sedikit berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat keterangan ayat ini kan tadi dikatakan bahwa ini fama jazau may yaf'alu dzalika minkum, tiada balasan ya, bagi orang-orang yang melakukan yang demikian itu dari kamu. Tiada balasan itu berarti hanya dua itu, ila kecuali khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil adzab. Hanya dua, tidak ada balasan yang melakukan seperti itu kecuali kehinaan kehidupan dunia dan nanti di hari kiamat siksaan yang sangat. Kan ada dua. Nah, kata tiada balasan ini harus digaris bawahi. Kalau tiada balasan, kedua ya hanya dua itu tadi. Ya, kehinaan kehidupan dunia dan nanti di hari kiamat diulang lagi dengan siksaan yang lebih sangat. Nah, saudara sekalian, bahwa Bani Israil itu kan kitabnya ada Taurat dan Injil. Mestinya harus diimani semua. Karena kandungan hukumnya sama. Menjadi perpecahan antara mereka juga faktornya adalah kedengkian sebagaimana diterangkan di dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Manusia itu umat yang satu. Ya, kemudian Allah membangkitkan banyak nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Diturunkan bersama nabi itu kitab secara hak liyahkuma bainana dan seterusnya, itu surat kedua 213 itu.
Kan berarti dari manusia itu sejak dulu kala itu ya unsurnya kedengkian. Perpecahan itu tadi, perselisihan tadi unsurnya kedengkian. Nah, dengan pengertian seperti itu kita pahami bahwa sebenarnya sejak zaman dulu, nanti kalau kita lihat ya, nanti akan saya sampaikan berikutnya tadi nanti, bahwa sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, terhadap hukum Allah, terhadap Nabi, terhadap Rasul itu dari waktu ke waktu itu ya berulang-ulang, seperti seolah-olah bagikan jalan di tempat. Nanti ini baleni lagi, diulangi lagi, terus menerus. Aslinya manusia itu seperti itu, ya. Dari pengertian ayat ini tadi kan bahwa sebenarnya tadinya mereka diusir dari kampungnya. Setelah dia datang sebagai tawanan ditebus, terus diharamkan untuk diusir. Nah, kan berputar-putar tuh manusia itu. Contohnya aja kalau dalam satu keluarga lah, nanti anaknya dimaki-maki, setelah pergi dicari, pasang pengumuman, setelah pulang nanti dimaki-maki lagi. Loh, ini kan kejadian dalam keluarga kan begitu. Itu fakta. Kadang-kadang anak-anak bingung loh, bapak ibu itu maunya gimana toh? Saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Coba kita perhatikan surat Al-Hajj surat nomor 22 ayat 7 sampai dengan 9 ya. Wa ana sa'ata atiyatul la raiba fiha wa ana Allah yab'atsu ma fi kubur. Nah, sa'ah itu selama ini diartikan kiamat. Sa'ah itu waktu di mana jagat raya kan dihancurkan, namanya hari kehancuran total. Kiamat juga ayatnya menggunakan kiamat. Kiamat itu artinya berdiri. Sa'ah itu waktu. Setelah dihancurkan selesai, diproses sampai selesai kemudian diberdirikan kembali, namanya kiamat. Amin, masuk saat diartikan kiamat tapi nggak cari nggak ketemu. Ya, sama di dalam unsur manusia ada istilahnya malakul maut. Itu yang menguasai maut, itu bukan malaikat karena saya mengartikan. Malakul maut itu program. Setelah melakukan malakul maut itu ini loh, kayak mus ini loh Pak. Klik di shutdown. Nanti dia nggak langsung mati kok. Surat 3:11 itu ya. Nah, setelah diklik, kemudian dia masih dip begitu belum mati langsung. Nah, larinya ke surat 50 ayat 19, sakaratul maut. Nah, sakaratul maut itu ada yang sebentar langsung dip mati. Karena programnya lancar. Tapi ada yang dabdi ngantek segini sewengi urip orang mati orang. Ada yang begitu enggak? Itu tidak ada hubungannya dengan masalah dosa seseorang. Masalah program dalam tubuh fisiknya. Terjadi error program. Sama dengan ini, komputer ini, ketika kan disadar nggak mau mati, suruh hidup lagi juga nggak mau. Kan ada ungkapan bagai kerakap hidup di batu, hidup segan mati tak mau. Jadi kita harus memahami sa'ah itu adalah waktu. Bapak Ibu sekalian, ini sudah saatnya keluar hidangan kan gitu. Terjadi bahasa Indonesia. Sa'ah itu waktu pada saat dunia ini akan dihancurkan, namanya yaumus sa'ah. Ketika nanti sa'ah sudah selesai, jagat raya kosong lagi, diproses ulang kemudian diberdirikan kembali, namanya qiyam. Menjadi kiamat. Diberikan diulangi seperti proses awal, maksudnya gitu. Tetapi diwujudkan menjadi wujud yang terakhir. Lah berarti sekarang kan kamu akhirnya belum. Masuk surganya sudah ada. Nah, terus kemudian ayat berikutnya ya. Wa minan nasi mayujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan dari manusia, Allah tidak menyebut siapa dia. Manusia itu saya penjenengan semuanya. Wa minan nas, dan dari manusia. Allah memang tidak pernah menunjuk seseorang kok. Yang sering menunjuk itu manusia. Wah, kamu itu sesat. Kamu itu kafir, itu manusia. Enggak pernah begitu. Allah mengatakan Fir'aun aja hanya melampaui batas, tidak mengatakan sesat. Kita suruh datang ke sana supaya menggunakan bahasa yang lemah lembut, kata-kata yang lemah lembut supaya dia mungkin memikirkan kemudian ada. Nah, 24:344 itu loh. Tapi kalau kita kan enggak, ini wa minan nas. Dan dari manusia ada yang menyanggah pada Allah, menentang pada Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu.
wala hudan tanpa petunjuk, wala kitab murid dan juga tanpa kitab yang menerangkan. Duh. Kan itu tadi yang gunakan pokoknya tadi kan. Dilihat dari segi keilmuan gak ada. Loh, ilmu apa gak ada kok ilmunya? Dilihat dari segi petunjuk juga tidak ada yang menerang begitu. Keterangan ayatnya juga nggak menerang kitabnya, nggak menerang begitu kok. Nah akhirnya kan nggak pakai dasar. Ini nanti panjenengan bisa lihat juga surat 31 ayat 20 ini ya. Ini juga akhir ayatnya juga redaksinya sama dengan ini akhir ayatnya. Terus kemudian ayat lanjutnya kan. Sanya fihi liyudila an sabilillah. Yang nalurinya mengelakkan, lehernya memalingkan, belok kayak gitu. Untuk menyesatkan dari garis hukum Allah, dari jalan Allah. Saya cenderung garis hukum Allah. Ya. Lahu fit dunya khizyun wa nudikahu yaumal qiyamati adzabal harik. Untuknya di dunia kehinaan, ini juga kehinaan. Dan akan kami rasakan pada hari kiamat itu siksaan api yang menyala. Api itu kan nar, itu kan api kan. Nah, Allah menggunakan banyak istilah. Nar itu artinya api. Jahanam itu artinya api besar. Jahim artinya api penyiksaan. Sa'ir itu artinya yang membakar. Sakor artinya yang menghanguskan. Itu semuanya api. Nah, di sini juga ada dua ya, kehinaan hidup di dunia dan hari kiamat siksaan yang membakar. Nah, masuk nar tentu saja. Saudara sekalian, oleh karena itu kalau kita melihat ini bahwa sa'ah itu artinya kehancuran, itu pasti datang tanpa ragu. Hanya manusia itu ngopo dadak dihancurkan nanti diwujudkan lagi. Kan kadang-kadang ada yang bertanya, Pak kenapa jagatnya udah bagus kayak ini kok dihancurkan nanti dadak diwujudkan lagi? Nah itu kan kehendak yang maha kuasa. Saya kadang-kadang menjawab juga berkelakar. Lah kowe iki ya kurang gawean. Sego wis mateng dadak mbok goreng itu. Wis mateng digoreng. Untuk ketinggal makan kan dadak digoreng lagi kan biaya lagi. Kan sama, ini kehendaknya Allah begitu. Kita harus mengikuti. Nah, kita memperhatikan ini tadi surat 22 ayat 8 tadi bahwa dari manusia ada yang membantah Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangkan. Surat 9 ya, mulai 73 dulu ya. Terus nanti 74. Ya ayuhan nabi ini ekseru. Wahai nabi jahidil kufaro wal munafiqina waqlut alaihim wa hum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai nabi berjihadlah, artinya berjuang untuk melawan orang-orang kafir dan munafik itu. Bersikaplah keras kepada mereka. Tempat pelindung mereka adalah jahanam, sangat jahat tempat berkumpul itu. Wa bi'sal masir, sangat jahat tempat berkumpul itu. Nah, berarti nabi itu juga diseru supaya jihad, berjuang melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Yang dilawan bukan orangnya, tapi kekafiran dan kemunafikannya. Ketika dia disadarkan terus menjadi tidak kafir lagi, tidak munafik lagi, berarti perjuangannya menang. Nek dipukuli orangnya nanti berantem. Ya, yang dilawan kekafiran dan kemunafikannya, bukan orangnya. Karena dengan melawan itu, Nabi diharapkan menyelamatkan mereka dari jahanam ini. Bahum jahanam wa bi'sal masir. Tempat berlindung mereka itu jahanam, api besar, Great Fire. Tempat berkumpul yang sangat jahat. Kan begitu. Terus kemudian berikutnya, naikkan. Yahlifuna billahi ma qalu laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Nah, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah tentang apa yang mereka katakan. Dan sungguh mereka mengatakan kalimat kekafiran dan kafir sesudah Islam mereka. Loh, coba ya. Bar Islam ya kafir ya. Ya ada, terus bersumpah lagi. Ya, demi Allah toh nek kowe jenengan ketemu orang, punya teman ngomong demi Allah malah kita harus ragu-ragu. Ya. Jadi kan kamu bimalam ya nalu. Nah, kemudian
Dia bergerak dengan apa yang tidak bisa mereka capai. Wa ma naqamu ila an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi. Nah, dia itu punya satu harapan. Justru malah dia seolah merasa dendam. Agar Allah dan Rasulnya itu membantu mereka dengan karunia-Nya. Wa iya tubu yaku khairalahum. Jika mereka bertobat, itu lebih baik bagi mereka. Ya, yang sikapnya seperti tadi itu. Kan munafik sama kafir tadi kan, dia kafir sudah Islam mereka tadi. Wa iya tawalau yu'adzibuhumullahu adaban aliman fit dunya wal akhirah. Jika mereka berpaling, Allah akan mengadab mereka, menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Siksaan pedih di dunia, fit dunia wal akhirat. Kan siksaan itu di dunia dan akhirat kan. Wa malahum fil ardi min wali wala nasir, dan tidak ada bagi mereka itu di bumi ini. Wali itu saya mengartikan pemimpin, wala nasir, dan tidak juga penolong. Tidak ada yang nolong, nggak ada yang mimpin, nggak ada yang melindungi. Kalau diartikan pelindung. Coba kita lanjutkan ayat berikutnya dulu. Itu 74 ya, 75 sekarang. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi. Ya. Nata sodakona walakunana minas solihin. Dan dari mereka ada yang berjanji dengan Allah. Sudah seperti itu masih janji. Jika dia berikan kepada kami dari karunia-Nya, kami akan bersedekah dan kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Terus kemudian berikutnya, falama atahum min fadlihi bahilu bihi wa tawwalau wa hum muqridun. Setelah dia berikan kepada mereka karunia-Nya dari karunia Allah, mereka jadi bakhil, kikir, pelit, medit, dan berpaling dan menentang. Kan berarti manusia itu jangan banyak janji, kerjakan aja. Manusia pertama aja ketika istri hamil, ya Allah saya sedang hamil. Kalau kau berikan kepada kami anak yang soleh, tentu kami akan termasuk orang yang bersyukur. Setelah diberikan anak soleh malah jadi musyrik. Maka kita jangan banyak janji lah, apalagi dengan Allah. Jangan nggak percaya siapa saya teman sing janji, apalagi sampai sumpah-sumpah itu muncul kayak meleset. Yang betul-betul tidak meleset nggak pernah banyak janji. Orang percaya punya nggonku, kebonku kayak wah wedhus akeh ban kowe ora ono kok nggawa siji. Wedhus apa nggo tanggaku. Ya bermasalah nanti. Nah, saudara sekalian, dari pengertian ayat ini cukup jelas bahwa siksaan dunia dan akhirat. Kita lanjutkan. Kita akan melihat beberapa ayat dulu. Ya. Surat Ali Imran, surat ketiga, 56 dan 57 ya. 56 sampai 57. Surat ketiga. Fa'amal ladina kafaru fa'aduhum fa'adibuhum adaban sadidan fit dunya wal akhirah wa malahum min nasirin. Adapun orang-orang kafir, aku seksa dengan seksaan yang sangat baik di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Tiada baginya itu penolong. Tapi kebalikannya, wa amaladina amanu wa amilus solihati wa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbud dzalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka akan kami cukupkan, kami sempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Berarti orang yang kafir tadi disiksa fid dunya wal akhirah. Nah, ini banyak ayat begini kok ya ora tau dibahas loh. Sing dibahas malah sing ra ketok. Kita ini kan hidup di dunia supaya tahu menghindari daripada siksaan itu, maka kita harus ini. Kita lihat surat 22 ayat 11 ya. Wa minana, sini juga dari manusia. Maya butullaha ala harfin. Dan dari manusia itu yang menyembah atau mengabdi pada Allah itu atas harfin itu oportunis, Pak.
pelin-pelan. Ya. Fa in asabahu khairun eta ma'ana bi. Jika menimpa kebaikan, dia merasa tentram dengannya. Wa in asabahu fitnatun itu qalaba ala wajhihi. Tetapi jika menimpa mereka itu fitnah atau kesusahan, maka berputar atas wajahnya. Allah mengatakan berputar atas wajahnya yang melengos, Pak. Ada juga kan yang berputar atas tumitnya kan? Surah 344 itu. Terus kemudian khasirat dunya wal akhirah. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Zalika wal khusranul mubin. Itulah dua kerugian yang nyata. Dua kerugian di dunia dan akhirat. Nah, kalau orang memutar wajahnya tadi kan Allah menggunakan banyak istilah yang harus kita cerna. Karena memutar atas tumitnya, terus mendirikan wajah. Nah, itu dua kerugian yang nyata. Nah, karena otomatis berupa siksaan kan. Karena menyembahnya aja oportunis, Pak. Pelin-pelan gitu loh, sana sini, sana enggak, sini enggak. Surat ke 214 itu kan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amana wa idza khalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu kan oportunis itu. Nah, biasanya orang-orang yang oportunis itu ya hanya sekedar sholat itu ya salam klepat, Pak. Nek teko kene dhewe mulai sik dhewe. Lah barisan itu nek belakang sendiri balik kanan kan di depan nanti. Ya kan barisan gini. Ini udah sampai sana balik kanan. Bro, yang di sini di depan. Hilangnya sik dhewe. Jumatan tak manggone ning mburi dhewe, tekone kene dhewe. Nanti pulangnya hilangnya sik dhewe juga. Nah, salam klepat itu termasuk munafik. Surat berapa? 4142 ya. Kita lihat surat ketiga 145 ya. Tiga 145. Wa makana lin nafsin limasid an tamuta ila bi'nillah. Kitaban muajalah. Tiada suatu diri untuk mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan waktu yang ditentukan. Wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Wa sanad zisakirin. Siapa yang mengingini balasan dunia akan kami berikan padanya, dan siapa yang mengingini balasan akhirat juga akan kami berikan padanya, dan kami akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Lah ini nek jenengan melihat doa dua ayat 200 itu loh, minta dunia toh tapi akhirat tidak minta, kan dipisahkan antara dunia dan akhirat. Setelah ibadah haji itu kan doanya minta dunia saja tanpa akhirat. Surat kedua 200. 201 itu minta dunia dan akhirat dijauhkan dari siksa kan. 201. Kalau kamu mintanya dunia tak kasih, minta akhirat tak kasih. Tapi jenengan perlu tahu bahwa ketika dia minta dunia, jenengan lihat surat 11 ayat 15 dan 16. Mintanya dunia saja. Ya. Angkana yuridul hayatid dunya wa zinataha. Nawa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya wa zinataha. Nawa fi ilaihim akan kami sempurnakan, kami cukupkan atas mereka a'malahum, ya. Pahala mereka fiha padanya, pada dunia tadi. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak dikurangi sedikit pun. Tapi ayat berikutnya, kesimpulannya, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Nah, kalau orang hanya mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya kan dicukupkan, tidak dirugikan. Tetapi ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar, itulah yang tiada bagi mereka di akhirat itu kecuali nar. Nah, kan mengerikan kan? Terus kemudian wahabita masona fiha, maka hapus lenyap apa yang dia kerjakan, dia lakukan padanya, wa batilu makanu ya'malun, dan batal seluruh apa yang dikerjakan.
Maka kita tidak boleh orientasinya dunia. Maka 2877 carilah pada apa yang Allah berikan padamu untuk kampung akhirat dulu, baru dunianya akan ikut, maksudnya gitu. Orientasinya mana tetap akhirat. Kalau orientasi dunia ternyata di akhirat tidak dapat bagian kecuali nar. Ya. Mengerikan kan? Padahal kebanyakannya begitu orang. Nah, yang namanya wong dunia ikon ngapusi yo gelem lho. Pada kebanyakan kan begitu. Wah lah ini peluang kok ngono kuwi. Peluang menjerumuskan kamu untuk buat lakoni. Kesempatan itu nggak akan berulang kan begitu. Nah, kita harus sadar. Nah, ini kan wabtagi fi ma ta'al darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi untuk akhirat, kampung akhirat dulu. Nah, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Tapi wa ahsin kama ahsanu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, sekarang itu dibalik bentuk pertanyaan. Sudahkah Anda berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik? Nah, ditanya begitu, wah ya belum lah. Padahal perintahnya berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi wala tabghil fasada fil ard, jangan mencari kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai orang yang merusak.